Salam Amanginang. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik Minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dan segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 4. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, sudah beberapa kali kami menjalankan ibadah minggu di Bait-Mu yang kudus ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas persekutuan yang kudus yang Engkau perbuat. Karena itu Tuhan, jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini, supaya kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus di dalam Bait-Mu, dan juga di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hidup dalam kekhawatiran, tetapi kuatkan dan teguhkanlah iman kami untuk selalu bersandar kepadamu saja, agar kami selalu berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Janganlah biarkan iman kami tersesat. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Tuhan Allah kami, dalam waktu yang dekat ini, gereja-Mu berencana untuk melaksanakan sinode Godang HKBP, dan rencana itu telah dimulai dengan sinode distrik. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya sinode Godang HKBP dapat terlaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami damai yang daripada-Mu untuk setiap distrik yang telah melaksanakan sinode distrik dan bagi distrik yang hendak melaksanakannya, agar semuanya itu dapat memancarkan pekerjaan perbuatan baik yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 2. Memberi
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu yang ke-9 setelah Trinitatis. Tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Sukarame, Minggu 9 Agustus 2020. Nama Minggu. Nama Minggu kita saat ini adalah Minggu ke-9 setelah
Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu ini bekerja untuk Tuhan. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Aina ungga bemamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai, di sandok hatai nang disude pangat tusion. 3. Aneka berita. Poin A, sermon guru sekolah minggu akan diadakan hari Selasa 11 Agustus 2020 masuk pukul 18.30 melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh GSM untuk dapat mengikuti kegiatan ini. B. Gotong royong. Sesuai dengan hasil rapat panitia pembangunan, maka mulai hari Sabtu 15 Agustus 2020 masuk pukul 7.30 WIB diadakan gotong royong di tanah gereja Alang-Alang Lebar untuk hari Sabtu ini yang bertugas week 2 bersama panitia pembangunan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Poin C, ibadah Rena HKBP Sukarame akan dilaksanakan hari Sabtu 15 Agustus 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya, majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih. Poin D, di hari Minggu 16 Agustus 2020 ibadah live streaming. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. Yang kedua, ibadah umum masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim atau di-share melalui week group masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing week. Poin E, peran serta jemaat. Majelis jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat HKBP Sukarame yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja untuk mengikuti ibadah dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat HKBP Sukarame. Majelis juga menghimbau kepada semua anggota jemaat yang tidak melaksanakan ibadah di gereja untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, atau yang lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui Sintiwawik masing-masing atau ditransfer ke rekening Gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan. Atas perhatiannya, majelis menyampaikan terima kasih. Poin 4, ibadah di gereja. Sesuai dengan hasil keputusan rapat majelis jemaat di hari Kamis 11 Juni 2020 yang lalu, maka di hari Minggu 19 Juli 2020, ibadah minggu di gereja telah dimulai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Setiap ibadah hanya dapat dihadiri dengan maksimal 80 orang, sudah termasuk pelayan ibadah dan tim multimedia. B. Jemaat yang hadir harus memakai masker, duduklah di tempat yang telah ditandai, salam-salaman ditiadakan. C. Setiap jemaat yang hadir diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh dan apabila suhu tubuh 37 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah minggu. D. Sebelum dan sesudah masuk ke ruangan diwajibkan untuk mencuci tangan. E. Bagi jemaat yang mempunyai riwayat penyakit dan sudah berumur di atas 60 tahun serta anak-anak di bawah 15 tahun dilarang mengikuti ibadah di gereja. F.
Setiap jemaat yang hendak mengikuti ibadah minggu di gereja harus mendaftar kepada Sintua WIB masing-masing paling lambat setiap hari Jumat pukul 13 WIB. H. Jadwal ibadah minggu 16 Agustus 2020 digabung hanya satu kali ibadah masuk pukul 8 WIB. I. Persembahan hanya satu kali melalui amplop dan itu diatur oleh pelayan dalam ibadah minggu. J. Tim multimedia telah menampilkan melalui video di YouTube atau dalam ibadah live streaming protokoler kesehatan dalam rangka persiapan ibadah di gereja. Poin 5. Peresmian HKBP Resort Alang-Alang Lebar. Di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, HKBP melalui Reses HKBP Distrik 15 Sumbaksel Pendeta Dr. Insinyur Pritsi Hombing akan meresmikan HKBP Persiapan Resort Sukarame menjadi resort penuh. Sehubungan dengan itu, ibadah minggu digabung masuk pukul 8 WIB dan yang hadir dalam peresmian 5 kakak dari setiap week. Panitia akan mengunjungi jemaat untuk penggalangan dana untuk kebutuhan acara tersebut. Adapun dana yang dibutuhkan untuk peresmian resort ini lebih kurang 50 juta. 6. Rekening baru. Terhitung mulai 1 Agustus 2020, rekening HKBP Sukarame BRI dapat kita baca di akhir warta kita masing-masing. 7. Laporan keuangan. Laporan keuangan hanya dapat kita ikuti setelah selesai ibadah live streaming dan jika ada salah penulisan kami mohon maaf serta mohon disampaikan. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu yang ke-9 ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Beginilah firman-Nya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu
bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita di sebuah desa tentang seorang pemuda kaya raya yang malas bekerja karena dia memiliki warisan yang sangat banyak. Hidupnya tidak karuan, dia berleha-leha dan setiap hari dia selalu mentertawakan orang lain yang bekerja. Baginya tanpa kerja keras pun dia sudah kaya raya. Sebab ia punya harta. Dan hartanya itu bisa dikatakan begitu banyak. Makanya dia berpikir tanpa bekerja pun saya masih bisa makan. Sementara itu di desa tersebut ada juga seorang pemuda miskin yang saban hari dia bekerja keras. Tidak pernah dia mengeluh, tetapi dia sungguh-sungguh bekerja dengan gigih supaya dia memperoleh kehidupan melalui pekerjaan yang dia lakukan. Suatu hari desa tersebut terkena musibah. Ada suku lain datang menjajah dan menjara mereka. Semua isi desa habis diobrak-abrik, termasuk harta warisan pemuda kaya tadi. Si pemuda kaya itu menjadi shock dan depresi karena hartanya ludes tanpa sisa, sementara ia tidak pernah bekerja. Dan sebaliknya si pemuda yang tadi bekerja keras, dia tidak tertekan akan peristiwa kejadian yang menimpa kampung halaman atau desa tersebut. Karena dia sudah terbiasa bekerja keras dan melatih diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa pesan cerita tersebut? Bekerja memainkan peran dalam hidup manusia. Karena secara normal 8 jam atau sepertiga hidup manusia dihabiskan dengan bekerja. 8 jam untuk tidur, 8 jam lagi untuk waktu senggang. Karena itu bekerja adalah bahagian yang utama dalam kehidupan manusia. Karena itulah kita harus memahami apa arti dan falsafah bekerja. Ada berbagai sikap pemahaman yang keliru tentang bekerja. Ada yang merasa bahwa bekerja adalah haram atau hanya sebagai sarana untuk mencari nafkah. Dan yang lain melihatnya sebagai suatu kutuk yang tidak terelakkan oleh karena dosa manusia yang pertama. Sehingga mereka bekerja, sehingga bagi mereka bekerja menjadi sesuatu yang memberatkan karena terpaksa. Sebagian lagi orang mengatakan, beranggapan bahwa bekerja itu sebagai suatu kodrat, keharusan karena kodratnya harus bekerja dalam kehidupan ini.
Saudara-saudari, pandangan kita tentang arti bekerja sangat mempengaruhi cara kita bekerja dan sangat menentukan bagi produktivitas kita dalam bekerja. Oleh karena itu dalam khotbah kita hari ini, kita mau diantarkan di dalam tema bekerja untuk Tuhan. Bagaimana bekerja untuk Tuhan? Satu hal yang pasti yang diberikan firman Tuhan kepada kita, bahwa manusia diciptakan Allah untuk bekerja. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang bekerja. Hingga saat ini Allah kita bekerja. Kalau seandainya Allah kita itu tidak bekerja, kita tidak dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin kehidupan kita tidak teratur. Tetapi karena Tuhan masih bekerja, mengatur kehidupan kita, menata kehidupan kita sedemikian rupa, sehingga kita dapat menikmati yang namanya kesejahteraan oleh karena Allah bekerja. Allah melakukannya dengan sepenuh hati, karena dalam setiap hari penciptaan dikatakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya sangat baik, sangat sempurna. Kesempurnaan adalah pekerjaan dengan sepenuh hati. Dan Allah memelihara ciptaannya dan mengurusnya. Dan pekerjaannya yang paling indah bagi kita adalah karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Seandainya dia tidak bekerja, sudah kita bisa bayangkan bagaimana hidup kita di dalam dosa. Hidup tidak beraturan. Dosa bukan lagi sesuatu yang harus dijauhkan, tetapi saban hari manusia pasti akan melakukan dosa. Tapi puji Tuhan, di dalam karya penyelamatannya itu, di dalam kerjanya itu, manusia mendapatkan keselamatan itu. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dengan demikian bila Allah menciptakan kita adalah Allah yang bekerja, dan karena kita diciptakan sepetak dan segambar dengan Allah yang bekerja itu, maka kita pun harus bekerja. Tidak boleh tidak. Kita bisa melihat bagaimana di dalam sejarah penciptaan, ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, di dalam Kejadian 2 ayat 15, Allah menugaskan, Allah memerintahkan kepada Adam untuk mengusahakan Eden. Kalau dikatakan mengusahakan berarti bekerja, mengusahakan, melayani. Dan Taman Eden bukan tempat untuk bermain-main atau menikmati berbagai kenikmatan, tetapi adalah tempat tugas bekerja, memelihara, mengusahakan. Taman Eden, tempat manusia yang pertama sekali bekerja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja adalah hakikat manusia yang seusia dengan penciptaannya. Bekerja adalah hakikat manusia karena penciptaannya. Karena itu bekerja adalah tugas tertua bagi manusia sejak dia diciptakan. Karena itu bekerja bukan mau merendahkan martabat manusia, malah bekerja itu mau meninggikan martabat manusia. Memang semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, pekerjaan itu menjadi kutukan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Kejadian 3
ayat 19. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh akan mencari makananmu. Tetapi kutukan tersebut sudah dicabut oleh Allah di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga bekerja bukan lagi suatu kutukan, tetapi sebagai karunia. Bekerja sebagai anugerah yang Tuhan berikan bagi manusia. Di dalam kehidupan ini banyak sekali manusia bekerja tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan. Ada yang bekerja asal-asal bekerja. Itu sebabnya kalau ditanya anaknya kerja di mana? Atau emak asal bui kareju katanya. Jadi anaknya bekerja asal-asalan kan, asal mak kareju. Padahal tidak seperti itu adanya. Anugerah bekerja itu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Manusia dipanggil untuk bekerja dan berkarya, berpikir keras dan menguras keringat, mengusahakan dan mencipta. Sebab itu kerja keras yang dilakukan secara bebas dan sukarela bukanlah suatu hukuman, tetapi anugerah yang begitu indah melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Sebaliknya bila kita tidak memperdulikan tugas itu dan hidup dengan menganggur, berleha-leha, bermalas-malas, kita tidak layak lagi disebut sebagai makhluk ciptaan Allah, atau melanggar hakikat kemanusiaan kita. Kesempurnaan kita sebagai manusia ciptaan Allah adalah bila kita bekerja. Dalam kerja dan karya kita memperoleh kebahagiaan seperti di Taman Eden. Ada kenikmatan sejati bila kita bekerja. Karena bekerja adalah panggilan Tuhan. Seluruh kelelahan adalah pekerjaan yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang berhasil menurut Walter Lamb. Tuhan memaksudkan agar kita bekerja di semua bidang. Itulah menjadi tempat dan kesempatan bagi manusia untuk memuliakan Allah, Sang Penciptanya. Ketika tangannya menyentuh ranting-ranting pohon, ketika itulah hati manusia terangkat memuji penciptaan dan mengakui kemurahan pemeliharaannya. Namun demikian, Tuhan tidak menginginkan manusia bekerja dengan sesuka hatinya. Bila Tuhan memberi kuasa bagi manusia untuk mengusahakan bumi, manusia harus memahami bahwa itu harus dilakukan di bawah kuasa Tuhan, bukan kita yang mengatur. Itu sebabnya tadi dikatakan bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Banyak di antara kita amang dengan inang bekerja, kita bekerja untuk manusia. Itu sebabnya banyak orang yang melakukan kesalahan, bahkan dia tidak mau berhenti melakukan sesuatu yang salah. Karena dia pikir hal itu adalah sesuatu yang lumrah. Karena orang lain juga ada melakukan seperti mana yang dia lakukan. Tetapi kalau orang-orang yang percaya, dia tahu apa yang dia lakukan itu untuk Tuhan, maka dia tidak akan pernah mau melanggar. Dia tidak akan pernah dalam hidupnya melakukan korupsi, baik korupsi waktu, karena dia tahu
Yang dia perbuat, yang dia lakukan adalah bekerja untuk Tuhan, bukan yang lain. Dan etos kerja orang Kristen dikatakan di ayat 23 itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Orang-orang yang melakukan pekerjaannya untuk Tuhan, segala bentuk kecurangan dalam bekerja, contoh timbangan palsu, barang palsu, menggunakan formalin, menggunakan zat pewarna berbahaya, menggelonggong hewan, mengedarkan makanan kadaluarsa, menyuap pejabat, korupsi uang rakyat, jual beli keadilan. Dia tidak akan pernah lakukan itu, karena dia tahu orang Kristen mempunyai etos kerja sebagaimana yang dikatakan di ayat 23. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada cerita dari John Stott tentang seorang yang berjalan-jalan di sebuah dusun. Dia menemui pekerja yang menggali batu. Lalu dia bertanya kepada orang yang bekerja di sana. Dia tanya kepada orang yang pertama, "Apa yang engkau kerjakan?" Lalu orang yang pertama ini menjawab, "Apa Bapak tidak lihat saya bekerja membelah batu?" Dengan nada ketus dia katakan itu. Lalu yang kedua menjawab, "Saya bekerja supaya nanti di akhir minggu saya memperoleh gaji untuk biaya hidup kami sekeluarga." Tetapi orang yang ketiga menjawab, "Bila Bapak ingin tahu, saya ini bekerja untuk membangun sebuah gereja untuk Tuhan." Itu dia katakan. Bapak ibu saudara-saudari, mereka bekerja di tempat yang sama, cara yang sama, waktu yang sama, upah yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Orang pertama melihat tujuannya hanya di ujung martilnya. Orang kedua melihat tujuannya, hasil kerjanya di perutnya. Tetapi orang yang ketiga melihat tujuannya dan hasil kerjanya sampai kepada Allah. Dia mau bekerja untuk hal yang sangat besar, walaupun dengan pekerjaan kecil yang dapat dia lakukan. Karena dia bekerja sebagai pelayan bagi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu ada orang berkata, laborare orare, yang artinya bekerja adalah bakti, yaitu bakti untuk Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Setiap kali kita bekerja, dimanapun, kapanpun, ingatlah Tuhan kita ada di situ, Dia hadir. Dan Anda bekerja untuk Dia. Itulah amal baktimu, itulah ibadahmu kepada Tuhan. Ingat Amang dan Inang, dan juga Rena atau Naposo Bulung, kita bekerja di pekerjaan kita sekarang bukan secara kebetulan. Tetapi ingat, Tuhan sengaja menempatkan kita di tempat pekerjaanmu saat ini. Karena Allah memiliki maksud tertentu dengan pekerjaan kita masing-masing. Dia mau menjadikan kita menjadi garam dan terang. Karena itu, seperti seruan epistel tadi, seorang Kristen tidak boleh malas. Kemalasan sama dengan menyia-nyiakan hidup dari Tuhan yang tidak diinginkan Tuhan. Epistel tadi menerangkan bahwa mereka yang malas adalah musuh daripada kehidupan. Karena mereka bukan hanya tidak mampu membangun kehidupan yang Tuhan berikan,
untuk dikembangkan. Tetapi mereka yang malas akan menjadi beban masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita sudah pernah mengetahui bagaimana Albert Einstein. Dia bekerja hanya menggunakan 1% pikirannya. 99% adalah kerja keras. Begitu juga dengan seorang pengusaha Jepang, Shiro Honda, mengatakan bahwa 99% adalah keringat atau respirasi dan hanya 1% imajinasi yang dipakai. Untuk berhasil dalam setiap bidang pekerjaan, seseorang perlu memiliki akselerasi yang kreatif dan imajinatif. Keduanya ini menghasilkan produktif, berdedikasi, dan proporsional. Mereka memahami tugas yang dikerjakan sebagai tanggung jawab imannya kepada Tuhan. Dia memandang, dia melihat pimpinan di mana dia bekerja adalah Tuhan yang dia lihat. Sehingga dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia mencintai pekerjaan yang dia kerjakan. Bahkan pekerjaan itu menjadi bahagian dari hidupnya. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bekerjalah dengan baik seperti Tuhan, seperti untuk Tuhan. Gali potensi yang terhebat yang Tuhan berikan untukmu. Dan latih terus dirimu untuk mahir, terampil bekerja. Selalu mengusahakan inovasi dengan kreativitas yang tinggi. Bekerjalah bersama seperti tim dengan sesamamu. Kolaborasi adalah ciri pekerjaan di abad modern ini. Bekerja dengan kecemerlangan, keunggulan, kemaksimalan, pemberdayaan setiap potensi dimiliki setiap orang. Itu harus kita lakukan. Terutama bagi saudara-saudara yang terdampak secara ekonomi akibat virus corona. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah patah semangat, tetapi bekerjalah sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Kita harus percaya, yakin Tuhan akan segera memulihkan keadaan kita. Tuhan akan kembalikan kehidupan kita semula sebagaimana sedia kalanya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya di dalam ayat yang terakhir, yaitu dikatakan bersedia bertanggung jawab, bukan berjawab tanggung. Ini justru yang sangat ditekankan oleh Kristus. Setiap orang Kristen harus menjadi orang yang bertanggung jawab, layak dipercaya, kredibel. Maka pekerjaanmu akan menyukakan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapannya. Karena itu mari di dalam kehidupan kita, apapun pekerjaan kita, jangan pernah malu. Bagi manusia mungkin pekerjaanmu rendah, tapi bagi Tuhan tidak demikian adanya. Karena itu mari di dalam minggu kita saat ini, dituntun kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang pekerja, bekerjalah kita hanya untuk Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami dapat dengan sungguh-sungguh bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kami mau bekerja dengan giat, menjadi berkat bagi sesama melalui pekerjaan
yang kami lakukan. Kami percaya di dalam melakukan tugas dan pekerjaan kami, Tuhan juga turut campur tangan. Terlebih memberikan kekuatan, kesehatan. Dan Tuhan juga berkenan memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang menggunakan jasa pekerjaan kami, mendapat berkat. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang kami miliki, karena kami tahu bahwa pekerjaan yang kami lakukan tidak secara kebetulan. Ada rencana dan maksud Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan. Kiranya juga Tuhan berkenan memberikan petunjuk bagi mereka. Dan juga perusahaan yang sudah mereka temui, Engkau ketuk hati mereka supaya anak-anak kami dapat diterima bekerja dan mereka pun bekerja dengan baik sebagaimana bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyapa kita melalui firman-Nya, supaya kita benar-benar bekerja untuk Tuhan dengan ketaatan dan ketulusan hati dalam takut akan Dia. Kita akan menerima upah dari Tuhan sesuai dengan ketaatan kita kepadanya. Kami mengucap syukur bagi-Mu ya Tuhan Allah kami. Utuslah kami supaya kami bekerja untuk Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kerjakanlah perintah Tuhan kita, kerjakanlah pekerjaan yang diberikan Tuhan bagimu seperti bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagiannya yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sebab itu pergilah ke dunia ini, layanilah Tuhan. Tanganku kerja baginya, bagiku-bagikunya. Mataku memandang Yesus, yang memuji Dialah. Bagi Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.